Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Kali ini Mimin bakal bawain sebuah film yang menceritakan tentang Toshiro. Di masa lalu, Toshiro sering dijuluki dengan Ghost, yaitu sebuah anggota mematikan untuk kekuatan rahasia khusus. Ia pun hidup tenang dengan mengelola toko di sebuah kota kecil. Dia tinggal dengan keponakannya yang bernama Sachi. Namun, kedamaiannya hilang saat keponakannya diculik oleh seseorang. Dan gak usah berlama-lama lagi. Inilah alur ceritanya. Film ini dimulai dengan beberapa anggota militer yang tengah melakukan misi penyelamatan. Para anggota militer itu tengah berusaha menangkap Ghost. Ghost adalah seorang pembunuh bayaran yang terkenal dengan kepandaiannya dalam pertempuran. Namun, seluruh anggota militer justru terbunuh oleh seseorang yang sangat misterius. Kemudian di sisi lain, di sebuah jalan terlihat sosok anak kecil yang bernama Sachi tengah berjalan sendirian. Sachi menemukan seekor kucing yang telah mati karena tertabrak mobil. Sachi pun kasihan dengan kucing itu, lalu membawanya ke pantai. Di pantai Sachi melakukan penghormatan terakhirnya kepada kucing itu. Setelah itu, Sachi pergi menemui pamannya yang bekerja di sebuah minimarket. Sachi merupakan anak yatim piatu. Jadi, pamannya lah yang merawat Sachi. Setiap malam, mereka berdua selalu makan bersama. Toshiro selalu mimpi buruk terkait masa lalunya, di mana ia dahulunya merupakan seorang ghost atau prajurit bayaran yang terkenal sangat mahir dalam pertempuran. Karena merasa lelah dengan mimpi buruknya, Toshiro pun pergi ke dokter psikolog. Ia menceritakan terkait masa lalunya dan sebuah pembantaian yang pernah ia lakukan. Ia selalu mimpi buruk, bahkan ia masih bisa merasakan bau darah orang-orang yang ia bantai. Dokter pun menyarankan Toshiro untuk menambah dosis pil penenang yang ia konsumsi. Di suatu hari, saat Toshiro tengah menjaga toko, ia didatangi dua orang preman. Preman itu menyodorkan pisau kepada Toshiro dan meminta uang. Karena ia tidak ingin sebuah perkelahian, ia pun memberikan seluruh uang dan mengganti dengan uang pribadinya. Setelah itu, Toshiro dan Sachi pun pergi ke rumah sakit. Mereka hendak menengok Kenji. Dia merupakan teman lama Toshiro, yang juga sama-sama pasukan elit. Di mana dahulu, Kenji telah berkorban demi Toshiro. Saat pulang dari rumah sakit, Toshiro tiba-tiba memiliki insting ada seseorang yang tengah mengikutinya. Hal ini menjadikan ia merasa khawatir dengan keamanan Sachi. Toshiro pun meminta Sachi untuk pulang terlebih dahulu. Ia pun mencari orang yang tengah mengikutinya. Dan benar saja, tiba-tiba terdapat seorang wanita yang menyerangnya dari belakang. Namun dengan ketangkasannya, Toshiro berhasil melumpuhkan wanita itu. Ternyata, bukan hanya satu orang saja yang mengincar Toshiro. Di seberang jalan, terdapat seseorang yang memperhatikan Toshiro dan menembakkan peluru kepada Toshiro. Dikarenakan Toshiro merupakan mantan anggota elit, ia pun dengan mudahnya mampu menghindari serangan-serangan itu dan mampu melumpuhkan orang itu hanya dengan sebuah pulpen. Di sisi lain, terdapat dua orang pria yang tengah melakukan sebuah rencana untuk menangkap dan membunuh Toshiro. Pria itu adalah Phantom. Phantom merupakan pemimpin dari sebuah pasukan khusus. Dan yang satunya bernama Casper. Di suatu malam, saat Toshiro hendak pulang ke rumah, ia dihadang oleh sekelompok orang yang ingin membunuhnya. Lagi-lagi, di sini Toshiro mampu menghabisi mereka dengan begitu mudahnya. Bahkan, saat di toko, ia juga sempat didatangi oleh orang yang berpakaian medis. Namun, orang itu justru menyerang Toshiro. Dan diketahui jika orang-orang itu merupakan orang suruhan Phantom. Dan setelah kejadian itu, Toshiro didatangi oleh dua pria yang bernama Orson dan Hikaru. Mereka dikirim Kenji untuk membantu Toshiro. Kemudian di malam harinya, ia menghubungi Sachi dan mengatakan jika malam itu ia tidak pulang ke rumah. Di sisi lain, Orson dan Hikaru tengah memperbincangkan Toshiro yang dahulunya seorang ghost. Menurut mereka, ghost adalah pasukan khusus yang bertujuan untuk menculik anak-anak. Di sini, anak-anak diculik untuk dilakukan sebuah eksperimen pengembangan otak secara tidak wajar. Dan Sachi merupakan seorang anak yang beruntung karena diselamatkan oleh Toshiro. Sedangkan di sisi lain, Phantom dan Casper tengah menyusun strategi untuk membunuh Toshiro. Di sini, Phantom mendapat panggilan dari seseorang bernama Abyss Walker.
Abyss Walker mengatakan jika Toshiro merupakan buruannya dan meminta Phantom untuk tidak mencampuri urusannya. Abyss merupakan mantan anggota elit yang memiliki kemampuan bertempur tak kalah hebat dengan Toshiro. Awalnya, mereka berdua saling bantu. Namun, karena mereka memiliki tujuan yang berbeda, kini mereka pun berubah menjadi musuh. Di sisi lain, Toshiro pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Kenji. Di sini, Kenji sangat ingin ikut serta dengan Toshiro dan sama-sama berjuang. Namun, karena Kenji lumpuh total, Toshiro pun mencegahnya dan meminta Kenji untuk istirahat saja. Di pagi harinya, Sachi yang tengah berada di luar rumah tiba-tiba ditangkap oleh Casper dan membawanya ke markas mereka. Teman Toshiro kemudian menghubungi Toshiro dan menceritakan jika Sachi hilang. Toshiro tenang karena ia telah memasang alat pelacak di tubuh Sachi. Dan di keesokan harinya, Toshiro dan kedua temannya pergi untuk menyelamatkan Sachi. Mereka bertiga pun menyusun rencana untuk menyusup markas Phantom dan menyelamatkan Sachi. Toshiro mengalihkan perhatian pasukan Phantom dengan menembakkan peluru ke udara. Dan benar saja, tak lama setelah itu, bermunculan para anak buah Phantom yang tengah menyamar. Dan lagi-lagi, Toshiro dengan mudahnya mampu menghabisi mereka. Selain itu, Orson juga dengan mahirnya mampu melawan anak buah Phantom. Namun, situasi berubah karena Abyss tiba-tiba muncul dan ingin membunuh Toshiro. Sedangkan Hikaru justru berhadapan langsung dengan Casper. Di sini, Casper mampu menghabisi Hikaru dengan begitu mudahnya. Setelah Toshiro berhasil melumpuhkan anak buah Phantom, ia pun bertemu dengan Casper dan mulai bertarung dengannya. Di sini, Casper mulai menyadari jika Toshiro tidak sepadan sebagai tandingannya. Casper pun berencana ingin bunuh diri dengan bom yang telah ia pakai di tubuhnya. Namun hal itu gagal, karena Toshiro mampu memutus kabel bom terlebih dahulu sebelum Casper memencetnya. Kemudian, Toshiro meminta Orson untuk masuk markas Phantom terlebih dahulu, dikarenakan ia ingin menghabisi anak buah Phantom yang masih tersisa. Setelah selesai membunuh seluruh anak buah Phantom, Toshiro menyadari ada seseorang yang tengah mengintainya. Orang itu adalah mantan rekan kerjanya, yaitu Abyss Walker. Namun, Toshiro terlihat cuek-cuek saja dan pergi masuk ke markas Phantom. Setelah berhasil masuk dan menghabisi anak buah Phantom, Toshiro pun berhasil menemukan Sachi. Toshiro meminta Orson untuk membawa Sachi keluar terlebih dahulu. Sedangkan Toshiro hendak mencari keberadaan Phantom demi mengakhiri konflik ini. Toshiro pun bertempur kembali dengan anak buah Phantom. Setelah berhasil melawan seluruh anak buah Phantom, ia kemudian berhadapan dengan temannya dahulu yang memiliki kemampuan yang setara. Dikarenakan keduanya memiliki kemampuan dan kecepatan yang sama-sama hebat, pertarungan kali ini terlihat sangat menegangkan. Namun akhirnya, Toshiro berhasil mengalahkan Abyss Walker dengan serangan yang mampu mematahkan tulang rusuknya. Setelah selesai mengalahkan Abyss, Toshiro menghubungi Sachi dan hendak menemui Sachi. Namun tiba-tiba, Phantom muncul di hadapannya. Phantom mengatakan jika semua kejadian ini adalah sebuah jebakan yang ia rencanakan. Dikarenakan Phantom menyadari Toshiro bukanlah tandingannya, Phantom langsung menggunakan kemampuannya untuk mempengaruhi pikiran Toshiro. Saat Toshiro mulai terpengaruh dengan Phantom, Phantom dengan pelan mendekatkan pisau ke arah Toshiro. Untungnya, Toshiro dapat sadar kembali dan dengan cepat menebas leher Phantom terlebih dahulu. Namun, karena ia juga mendapatkan luka di lehernya, menjadikan Toshiro lemas dan tak sadarkan diri. Dan di suatu hari, Sachi dan Orson tengah berada di pinggir pantai. Sachi mengubur buku pemberian Toshiro di tepi pantai. Diketahui, setelah kejadian malam itu, Toshiro tak lagi kembali menemui Sachi. Toshiro berpikir, jika ia kembali menemui Sachi, maka bahaya akan kembali menyelimuti Sachi. Toshiro pun meminta Orson untuk merawat Sachi. Sedangkan Toshiro akan terus mengawasi Sachi dan Orson dari kejauhan. Dan, film pun berakhir. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa bantu Mimin untuk klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video lainnya.